Seperti yang sudah dijelaskan bahwa material terdapat berbagai macam informasi. Tetapi material kali ini penekanannya adalah pada masalah grafis, yaitu terkait dengan tampilan. Bagaimana material ini ditampilkan, bagaimana material ini memberikan keterangan dan kode. Bagaimana material ini ditampilkan? Model atau benda diperlihatkan melalui bentuknya dan melalui materialnya. Tebal tipis diatur berdasarkan kategori di dalam objek style, dan untuk material diatur dalam grafis. Untuk melihat material apa saja yang ada, dapat dilihat di menu setting, lalu pilihlah material. Untuk membuat material baru, biasanya yang kita lakukan adalah mengambil material yang lama dan kita edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi, paling tidak, informasi standar yang ada dalam material tersebut kita sudah memiliki. Kita tidak usah membuat dari awal, terutama untuk informasi-informasi non struktural. Jadi pada saat install Revit pada saat awal, pastikan material ini ikut terinstall. Pada menu ini terdapat dua kelompok, yaitu material aktif dan material library. Pilih new material atau duplikat material yang sudah ada. Jangan terkhawatir dengan settingan di material yang awal ini, sebab tidak terpengaruh. Bahkan kita bisa menduplikat dari material yang sudah ada. Setelah itu, kasih nama sesuai dengan material yang kita inginkan. Langkah selanjutnya adalah mengisi properti, lebih tepatnya di-copy dan yang lama diganti. Ini mengisi properti ini dari library material. Untuk mengakses library material, itu bisa kita klik di material library, pilih Asset Browser. Di situ terdapat berbagai macam pilihan material. Cari yang paling mendekati, tidak harus sama. Lalu klik di tanda panah untuk mengisi material yang sudah kita buat sebelumnya. Seluruh informasi yang terdapat dalam material aset library tersebut sudah dipindahkan ke material yang kita buat sebelumnya. Setelah itu, material baru sudah terbentuk, tetapi kita mesti setup kembali terhadap pattern yang ada. Sebelum kita menentukan patternnya, kita harus men-setting terlebih dahulu. Kita harus menentukan patternnya. Untuk pattern dapat dilihat di Manage, Setting, ambil Additional Setting, pilih Fill Pattern. Terdapat dua jenis pattern, yaitu drafting dan pattern model. Drafting itu pattern yang tidak berskala, dan pattern model adalah pattern yang berskala. Untuk lebih jelasnya, maka contohnya sebagai berikut. Pada saat kita membuat lantai dengan ukuran 60 x 60 cm, maka yang digunakan adalah pattern yang berskala atau pattern model. Kenapa? Karena pada saat skala itu berubah, maka permukaan model yang 60 x 60 cm itu harus berubah pula disesuaikan dengan skalanya. Tetapi pada saat kita membuat rumput, kita hanya membutuhkan lambang rumput, sehingga kita tidak menggunakan pattern model, tetapi pattern drafting. Artinya, ukurannya ditentukan oleh ukuran kertas, alias ukurannya tidak berskala. Pattern ini bisa di-custom dengan cara membuat baru atau mengambil dari AutoCAD. Dalam AutoCAD biasanya pada format PAT. Contoh kali ini kita akan membuat material baru. Pertama kita cari dulu di browser terkait dengan material yang terdekat. Setelah itu contoh di sini kita pakai konkrit, kita ambil konkrit. Setelah itu kita assign ke dalam material tersebut, material baru itu. Setelah itu kita adjust tampilan tampak dan potongan yang akan kita rencanakan. Pada material browser bagian grafis terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah shading. Di situ menentukan warna dan transparasi. Yang kedua adalah surface pattern, adalah pattern di permukaan model. Untuk membuat pattern ini dibagi dua, yaitu foreground dan background. Artinya bisa menggunakan dua material yang ditumpuk. Pengaturannya tidak hanya berupa patternnya, tetapi juga warnanya. Untuk meng-assign pattern, kita tinggal pilih di pattern, lalu pilihlah pattern yang dimaksud. Jika tidak ada, maka kita bisa buat lagi. Pastikan menggunakan model pattern atau drafting pattern. Cut pattern
Hampir sama dengan surface pattern, dia menggambarkan permukaan yang terpotong. Untuk pengaturan, itu sama seperti dengan surface. Variance adalah tampilan pada saat di render mode. Pada kali ini memang tidak dibahas secara mendalam, tapi secara prinsip akan mempengaruhi jenis render yang kita gunakan. Kadang-kala kita menggunakan render engine bukan dari Revit, tapi dari V-Ray atau jenis render dari pihak ketiga lainnya. Maka apabila menggunakan jenis render yang lain, maka settingan material terdapat di posisi ini. Jika menggunakan render dari standar Revit, bisa langsung diisi saja.